MU sama Arsenal tuh lebih klasik menurut gue. Lebih klasik ya, terutama Setuju. zamannya Ferguson sama Arsene Wenger. Itu dua-duanya ya musuhan di luar lapangan musuhan, di dalam lapangan musuhan. Mereka baru baikan setelah mereka sudah pensiun dua-duanya gitu. Katanya ngapain sih kita ribut-ribut kemarin-kemarin gitu. Tapi gue akuin tahun 2004-2005 ya, Invincible itu gue akuin memang itu susah banget sih ngalahin Arsenal. Yang paling fenomenal. Ini dia acara yang membuat kita makan nggak MU nggak makan. Bersama betul. dua fans MU sejati. Ada Pak Erik dengan Ya. ada Anta. Ya. Apa kabar dengan 3 poinnya tadi malam? Alhamdulillah walaupun gimana ya, kurang puas, udah pasti. Langsung to the Betul. point. To the point, Betul, kurang betul. puas. Tapi setidaknya dibanding tahun lalu pembukaan karena sendiri kalah 1-2 dari Brighton, ini adalah hasil yang lumayan. Hasil yang lumayan. Menurut lo tuh tak lumayan juga? Menurut gua alhamdulillahnya dapat 3 poin, cuma kalau untuk permainannya masih belum banget lah. Masih kaku, masih agak-agak masih banyak yang harus diperbaiki lah, dari pola serangan segala macam tuh masih banyak banget yang perlu diperbaiki lah. Ya seperti biasa kita punya penonton bayaran. Gimana menurut penonton bayaran penampilan MU malam ini? Kacau. Mason Mount kayaknya Mason Mount nggak ada gunanya nih Mason Mount. Gimana Mas Anton, ada gunanya? Iya memang statistiknya 0 semua. Chance-nya 0, tacklingnya 0, segala semuanya 0. Tapi ya belum nyetel aja dia kalau Belum nyetel. menurut Satu kita pertandingan. mah. Gimana menurut Baru Anda? satu pertandingan. Nah, kalau Mason Mount kayaknya sih ya kayak kutukan baju nomor 7 kayaknya. Bukan baju nomor 7. Padahal Iya. baju nomor 7 fenomenal semua loh. Ada Beckham, ada Yang nyala CR. yang bagus tuh cuman CR aja. Terus kemarin terakhir agak bagus Cavani sih. Habis itu udah. Cavani itu ngangkat piala bareng sama Ibrahimovic ya? Bener? Enggak. Enggak. Oh di after itu ya? After. Ibrahimovic keluar, Cavani masuk. Enggak ketemu dia. Oke. Ini ada yang menarik bahwa dari sisi penonton bayaran Nah. kita menanyakan tentang Mason Mount. Nah banyak teman-teman MU yang di stories gue ya, teman-teman gue dalam artian ngupload tentang kiper. Gimana menurut lo tentang kiper tersebut? Onana. Ini dia Onana, Ya sesuai dengan ekspektasi gue sih. playmaker. Dia playmaker sesuai dia. Main bagus ya tadi emang. Main bagus. Main bagus. Berapa kali Betul. save dia ada setidaknya 2 yang krusial ya. Mm-mm. 2 yang di babak pertama dan babak kedua, terus yang paling vital itu yang di menit 97. Nyampe kaki kan? Ya. Ya. Itu 97. penalti tuh harusnya tuh. Hah? Penalti kan tuh. Udah ada VAR. Udah ada VAR kok. VAR enggak menurut VAR? Dulu VAR enggak dong. Enggak dong. Jangankan dari VAR ya, dari Indonesia aja kelihatan itu enggak penalti. Gitu. Indonesia jauh banget. Bener dong. Jauh banget. Bener dong. Tapi itu jadi kontroversi karena pelatihnya Wolves Gary O'Neill itu dia katanya nyamperin wasitnya bilang katanya mohon maaf kalau keputusan gue salah, tapi itu sepertinya penalti. Cuman itu kata Gary O'Neill pengakuannya, cuman kita nggak tahu ya benar apa enggak ya. Ya Gitu. bisa di cross check aturan. Sorry tuh, bisa tuh, sorry tuh. Bisa di cross check aturan, nanti bisa putusan wasitnya nanti bisa melalui, biasanya kalau di wasit ditanyain bener nggak lu ngomong gitu, bener nggak kayak gitu. Iya. Harusnya bisa begitu kan, harusnya. Iya, Harusnya bisa begitu dong. tapi harusnya bisa begitu. tapi nggak akan bisa ngubah keputusan. Iya, Iya. karena Nggak kan akan bisa hasil ngubah keputusan. Udah. hasilnya adalah udah 3 poin untuk MU. Ya. Udah. Walaupun dak dikduk ya. Iya. Gak lucu ya kena penalti menit 97. Emang setiap kalau ngelawan Wolverhampton Wanderers itu memang selalu dak-dikduk sih sebenarnya sih. Beberapa pertandingan MU sebelumnya kan cuma menang 1-0, 2-1. Jadi selalu menang tipis kalau lawan Wolves tuh. Tapi kayak defense-nya jelek banget nih. Katanya tendangan ke arah gawangnya Onana 23 tendangan. Iya banyak ya. Emang. Itu Ya. rekor bukan rekor sih. Dulu dia pernah kena 23 tendangan itu di tahun 2000. MU nih. Iya kena. Dia diserang sebanyak 23 kali. Cuman sebelumnya pernah yang paling terdekat itu sama Arsenal. Ya, Nah. ini 25 kali kena Shot. tendangan 25 tapi kali shot. Tapi menang nggak Arsenal ya? Enggak, Menang. Kalah. kalah dong. Menang yang di Emirates. Oh menang di Emirates ya? Itu Di di Emirates ya? Emirates. Oh iya deh udah menang ini. Tapi hal yang menarik adalah boleh tadi datanya adalah 23 ya. 23. 23 Tendangan. tendangan ke gawang, tapi Onana clean sheet. Iya sih. Berarti kan adalah Hoki kayaknya itu, Bos. hoki nggak sampai 23 kali juga sih. Enggak, Iya. 23 kali. Itu Tapi penonton bayaran emang
risetnya luar biasa sih. Iya. Di tendangan Iya. masih dikata hoki Iya, juga. dikata oke. Nggak, tapi jujur ini jadi kayak semacam rangkuman bahwa MU sebenarnya kayak belum siap sih sebenarnya menurut gue karena Iya. ini ya aja lagi. Ya aja lagi Anda. karena gini, ada sesuatu yang sangat tidak wajar MU bisa kena 23 kali tendangan. Itu 23 kali tendangan. itu aneh. Sedangkan yang main adalah tim inti, ada Wan Bissaka, ada Varane, Martinez walaupun Lisandro diganti babak kedua ya. Ya. Terus ada Luke Shaw juga, cuman kayak ini bukan MU yang sebenarnya sih. Asik. MU yang sebenarnya. Yang sebenarnya Bahwa harusnya di episode pertama dua orang ini bilang seharusnya ada progres, tapi kan Oh. masih satu pertandingan. Ya. Satu pertandingan berarti nanti kita lihat di akhir musim targetnya adalah buat Anta dan Erik adalah peringkat 2 runner up. Bener ya? Iya. Ya. Setidaknya progres ya, setidaknya progres. Setidaknya progres. Yang tadi gue bilang juga progresnya adalah ketika di musim lalu pertandingan perdana di kandang sendiri kalah 1-2 sekarang menang Iya. clean sheet lagi. Clean Ya sheet lagi. menurut gue itu ada sebuah progres sih sebenarnya. Meskipun hampir draw ya sebenarnya, meskipun kemarin pertandingan hampir draw, kelihatan Rashford di depan tuh udah agak-agak hopeless juga sih, dia bingung gimana cara untuk nyerang. Akhirnya masuklah si back penyelamat tim MU itu, si Rafael Varane itu. Nah, akhirnya bisa buat kedudukan jadi 1-0. Rasmus Højlund man. Gua belum. Belum ya? Ya, Belum main. cedera dia. Nah, Oh, dia aduh. cedera punggung. baru dibeli itu. Iya. Udah cedera. Astaga. Nggak apa-apa. Spend. Masih ada Mubazir. berapa week lagi lah. Masih ada beberapa Ya. week, tapi menurut Iya. lo lini depan penting ya karena Betul. tidak bisa dibilang Varane kan bukan posisi Bukan. striker Betul. dan andalannya cuma si Rashford Rashford untuk Fit. main di Yang untuk yang posisi fit. 9 ya. Iya. posisi 9. Posisi 9 Rashford. Martial yang kita nggak bisa ngarepin Martial sih ya. Udah nggak ada harapan lah kalau Martial. Dia kayaknya. dia bisa main 90 menit full aja alhamdulillah. Mending mainin pemain akademi itu si Joy Hugil. Joe Hugil ya. Iya. Cuman kayak Ten Hag masih ngeliat Belum layak ya? Belum. Karena Belum biasanya layak. pelatih-pelatih itu ngelihatnya oh ini layak apa enggak gitu kan. ya mereka yang lebih tahu. dibanding Iya kita ya sih pastinya kalau misalkan lah gue nggak tahu sih kalau di klub-klub lain biasanya pemain-pemain akademi jarang mendapatkan kesempatan sampai starting line up juga atau enggak sampai diberikan tempat dari super sub atau ya gue lihat kayak gitu. Hmm. Di Arsenal dapat bos, tempat bos. Pemain muda bos. Siapa tuh? Kamu boleh tahu. Kamu boleh Smith tahu Rowe. siapa nih? Bukannya Saka, Smith Rowe. Lah. Pemain muda. Rashford Iya sih. juga pemain akademi kok. Rashford akan. Iya. Oh. Garnacho akademi. Garnacho main Iya. gak soalnya? Main Main. starting line up. Fenomena. Iya. Rashford kayak tumpul nih musim ini. Baru satu Enggak. pertandingan. Oh. Kita bisa lihat lah nanti kita lihat pertandingan berikutnya karena dengan ada program nggak MU nggak makan kita akan bahas tiap minggu MU di Liga UCL. Minggu ini baru Liga. Oh, Minggu iya. depan akan ada lawan Tottenham. Iya. Habis itu ada Nottingham Forest. Yang gue lihat 3 pertandingan. Satu lagi adalah Arsenal. Wih, Nah, itu ini. dia. Karena di internal sini banyakkan fansnya Arsenal dan kita belum nemu fansnya Liverpool, kayaknya bakal jadi hal yang seru bahwa Arsenal ketika ketemu MU nantinya. Betul. Iya. Tapi menurut lo gimana kans MU menghadapi Arsenal? Apakah tahun ini Jujur, bisa di atas jujur. Arsenal? Jujur bos. Kalau misalnya kita bicara jujur, kayaknya imbang sih. Imbang. sih kayaknya. Menurut lo Pak? Kalau gue main di Old Trafford masih optimis menang lah. Nah ini yang menarik sih, gue pengen tahu bahwa persaingan antara MU dengan Liverpool atau MU dengan Arsenal yang lebih di Inggrisnya atau di sininya gue lihat MU lawan Arsenal pasti fansnya ya ribut-ribut juga, MU lawan Liverpool ribut-ribut juga. Tapi yang gue lihat secara persaingan secara gelar juara MU dengan Liverpool gelarnya tuh 19-20 apa 18-19? 20-18. 2019. Tahu gue beda 1 19. 2019. Kalau Liverpool bilang bahwa dia paling banyak di Eropa saat ini. Nah, menurut lo persaingan di Inggris di sana antara MU Liverpool atau MU Arsenal yang lebih rame nih? Gini, kalau misalnya kita berbicara secara liga, Iya. sebenarnya MU sama Arsenal tuh lebih klasik menurut gue. Lebih klasik ya, terutama zamannya Setuju. Ferguson sama Arsene Wenger. Wenger. Itu dua-duanya ya musuhan di luar lapangan musuhan, di dalam lapangan musuhan. Mereka baru baikan setelah
mereka sudah pensiun dua-duanya gitu. Katanya ngapain sih kita ribut-ribut Iya. kemarin gitu. Udah Tapi- tua juga. Tapi gue akuin tahun 2002 2003 sampai 2004 2005 bener nggak? Yang Invincible 2004 2005 ya. Invincible itu gue akuin memang itu susah banget sih ngalahin Arsenal, dan tragedi Roy Keane berantem di situ 2005 yang sama Vieira ya Iya, kan. iya. Ya itu menunjukkan bahwa emang panas di situ. Itu lebih panas. Kalau untuk sama Liverpool memang secara sejarah iya. Karena Tapi- berdekatan kotanya ya. Dan selain itu berdekatan juga gitu, dan tensinya memang beda, lebih ke apa ya kalau Warga Liverpool lokal rebutan kerjaan katanya begitu. Enggak gitu. Ya barangkali enggak persaingannya tuh bukan begitu. bukan rebut kerjaan lokal Enggak. Karena kan sama-sama kota ini ya, lebih kota kayak pedagang, pelabuhan gitu ya. pelabuhan deh. Nggak, ya tapi kalau menurut gue dengan MU Liverpool tuh klasik, cuman kalau secara di liga terutama 10 tahun belakangan lawan Arsenal tuh lebih gimana gitu, lebih susah, lebih lebih panas, intens. lebih susah. Lo juga setuju? lawan Arsenal Susah betul itu. Susah. Iya, Susah betul benar. itu. Kalau lawan Arsenal tuh lebih apa ya? Kadang lebih panas lah, lebih banyak kadang banyak dramanya gitu sih. Kalau lawan Arsenal. Tapi Ketimbang lawan Liverpool. Kalau ya. Liverpool tuh lebih banyak ngomongin sejarah soalnya, bener gak? Iya sih, Bener kan? setuju. Benar. Sejarah. Oh, gue 20, gue 19, gue dulu di UCL udah 5 kali, gue di UCL baru 3 kali. Kalau Arsenal kan memang belum punya UCL, jadi Jadi ngebanternya lebih enak ya. Ngebanternya Nah, lebih jadi enak. ya kita kan gue bilang tadi Iya, iya. di liga. Di liga lebih Di liga, panas. di liga. Trofinya kan tapi emas, Bos. Iya. Iya, tapi belum ada UCL. Kan yang masuk final doang. Iya. Kita lawan Barcelona, kalah. lawan Barcelona. Itu kayaknya nggak mau diinget-inget sama mereka tuh. Satu-satunya Jangan dong. Jangan. satu-satunya final Pedih, UCL ya. pedih. Iya. Final UCL. Kita kenapa jadi bahas Arsenal? Karena emang penonton bayarannya rata-rata fans Arsenal gitu. Ya ini di sini banyak banget ya. Banyak banget fans Arsenal. Liverpool Jadi nggak ya, yang kita lihat tuh fans Arsenal nyorotin, emang menarik sih bahwa kita mencari orang-orang yang ini loh, yang ngebanter MU ya. Iya. Dalam artian ya dengan ada program ini pandangan dari fans Arsenal, pandangan dari fans Chelsea gimana tentang MU ya. Berarti lu ngerasa bahwa MU diperhatikan banget ya. Betul. Mungkin bisa di highlight ya fans Arsenal yang baru keluar gua. Nah. Waduh. Fans Arsenal. baru tahun kemarin kan ibaratnya ada progresnya yang benar-benar signifikan Iya, lah. iya, gitu. Ya dia di atas. Biasanya emang selalu di top 4 kan. Kemarin udah ya lumayan lah dapat 2 lah gitu. Nah peringkat 2. Terus tadi kemarin menang Community Shield, oke lah. Wih. Ah, ini yang menarik adalah bahwa gue ngeliat kemarin, gue pikir, wah kenapa City nggak pernah juara Community Shield? Ternyata 4 tahun Community Shield tuh City nggak pernah juara ya. Iya. Pernah. Emang kutukannya itu benar bahwa kalau lo juara Community Shield, lo nggak bakal juara liga. Enggak. Kata ada begitu. MU pernah juara Community Shield, juara Liga juga, juara Champions juga waktu itu bareng. Jangan sampai dong. Ya, itu kan Siapa itu yang bikin kutukan? Ada aja emang cocok logi. Jadi kalau kayak gitu kan, berarti kalau apa kalau tadi kayak gitu benar, Arsenal nggak menang juara liga. Iya dong. Iya Jangan dong. dong. udah ketahuan tuh. Emang nggak juara berarti. Jangan dong. Aduh. Oh, ini adalah yang menarik bahwa menurut lu gimana ke depannya? Masih ada minggu depan Tottenham. Habis itu ada Nottingham, ada Arsenal. Kalah lagi. Kalah 3 kali. 3 kali kalah berturut-turut. Hat-trick kalah, Bos. Kalau Spurs itu ya apalagi Harry Kane nggak ada. Udah nggak ada Harry Kane. Gampang-gampang susah lah ya. nggak ada Pelatihnya yang juga perlu baru kan? dikhawatirin, Iya. Pelatihnya juga masih ngeraba Premier League lah. Jadi Tapi jangan salah loh, lawan Wolves semalam itu pelatihnya baru nggak nyampe seminggu loh di situ. Dia kan Waduh. tadinya pelatihnya kan PR tuh PR. dari Spanyol tuh siapa sih namanya? Berarti Wolf ini. Mukanya kebayang gue. Luis Milla. Oh Luis Milla. Persib dong. Persib dong. Udah bukan Persib juga dia. cabut iya. Persib. Lu Julian Lopetegui. Oh, Lopetegui. itu bagus tuh. Madrid kan? Bekas Madrid kan? Iya, Lopetegui. Dia seminggu yang lalu dia ngundurin diri. Dari Karena Wolves. melawan MU. Langsung resign. Dia ngundurin diri karena kayaknya kalau nggak salah ada ketidakcocokan dengan manajemen Wolves, karena kan Wolves kayaknya nggak beli ya, cuman dijual pemainnya. Bahkan Raul Jimenez, ya Ruben Neves dijual Ruben Neves ke Arab.
Nah ini di sekarang pelatihnya sama si Gary O'Neil. Nah ya itu dia tadi apa namanya, Wolves mau gimana pun setiap musim pasti nyusahin. Ngerepotin lah. Nyusahin itu sebenarnya terbukti tambahan dari Anta juga tadi kan, bahwa ya kita menang 1-0 kadang 2-1 ya emang cuman Gak segitu. pernah menang 4-0 apa 8-2 kayak lawan Arsenal gitu. Aduh. Gak pernah. Kena lagi Arsenal. Iya. Tapi itu adalah bukti bahwa Premier League ini bisa kejutan banyak ya. banget kejutan, bisa Iya sih. tim yang di atas kertas wah ini pasti menang, ternyata bisa kalah, bisa Tapi seri. masih satu pertandingan, tapi bisa dilihat bahwa biasanya tuh dimulai Desember udah ketahuan tuh bahwa oh ini nih 4 besarnya kira-kira. Tapi itu masih bisa berubah-ubah ya, karena setelah Desember nanti, ini yang gue lihat ya pandangan gue. Soalnya setelah Desember nanti ada 16 UCL. Ya. Ada 16 UCL, belum lagi cedera jadi faktor juga buat klub. Makanya menurut lu ada yang datang lagi gak sih ke MU nanti? Pengen striker, pengen gelandang, back. Kayaknya sih. Nggak ada rumor-rumor saat ini. Ya kan kalau Nunggu itu dulu ya. Maguire udah fix ke West Ham. Aduh, West Ham? dijual lagi Harry Maguire. Harry Maguire lagi, Harry Maguire. Boleh. Harry Maguire. Iya. Kalau Jadi, Harry Maguire dijual, Maguire udah fix kan sebenarnya kan secara fee, secara bayaran MU sama West Ham udah setuju tuh 30 Berapa? juta. beli cepet. 80, Oh, jangan lebih deh. Emang Declan Rice. Back terbaik 85. Emang beli nasi aja 100 juta. Terus kalau misalnya memang Maguire udah setuju secara personal agreement, udah dia cabut. Pavard sih, Benjamin Pavard dari Munchen yang udah dicolek-colek. Wih, dapat tuh emang Bos. Dapat lah. Dapat. Udah Kemarin- belum Here we go loh ya. Belum. Itu tergantung dari Maguire. Kalau Maguire jadi cabut, ya udah. Jangan Pavard. lah, jangan cabut lah Harry Maguire lah. Itu opsi yang pertamanya sih Benjamin Pavard. Opsi keduanya sih Todibo. Jean-Claire Todibo, Iya. masih muda, 24 tahun. Menarik. Dari Nice. Tapi malam main nggak Apa tuh? Maguire? Enggak. Nggak main. Lindelof yang main. Oh udah mulai nggak punya tempat lah ya. Iya. Udah mulai nggak punya tempat. Iya. Ada tempatnya di bangku cadangan. Udah mulai digeser Mungkin udah. karena itu tuh jadi Mager, 23 mager. tendangan tuh. Gak ada Harry Maguire main tuh. Ya, Kalau ada Harry Maguire 23 masuk gua rasa. Dia emang Enggak. masukin. Kalau Maguire tendangan mah paling ya 5 lah. Tapi masuk Tapi semua. masuk semua. Nggak 23 tapi 5 masuk semua. Dibantu sama dia lagi. Tapi kaptennya sekarang siapa kaptennya? Bruno. Oh Bruno. Oh iya kayak kemarin juga waktu Udah. friendly Bruno juga ada kapten lah ya. Udah ditunjuk itu. Udah kapten. Siapa yang efektif dari pembelian kemarin? Onana. Onana jelas sih. Onana. Selain itu Ya belum ada. Mount Mount jelas kemarin belum. Tetot. Masih masih butuh adaptasi lah kan, pola permainan Chelsea dengan United juga beda gitu kan. Walaupun dia sebenarnya akamsi juga ya, akamsi Inggris gitu, cuman kayaknya masih belum lah, dia masih butuh waktu untuk nyetel lah. Hojlund kayaknya KW-nya Haaland nih Hojlund. KW-nya KW super dia gitu. Ya itu menarik lah bahwa dengan ada Hojlund gue rasa tuh orang-orang yang fans MU dan yang hate MU juga gue rasa tuh bakal nungguin ketika Hojlund golin nantinya, mereka pasti akan masih menurut gue bakal jadi idola baru fans MU lah ya. Tapi kalau misalkan Hojlund flop itu bakal hantaman tiap minggu, mau dari Betul. pandit, mau dari yang bukan fans MU, dan ya media pasti Iya. bakal Sama-sama bilang jadi idola. iya. Satu idola golin, satu lagi idola Jadi bully. Iya. simbiosis mutualisme Mutualisme. antara media dan inilah dengan fans lah menurut gue lah. Jadi ini yang gue tunggu-tunggu sih sebetulnya, Hojlund itu bakal nyetel apa enggak, sama seperti penonton bayaran kita yang fans Arsenal ini. Dia menunggu Betul. Hojlund KW supernya Haaland atau bukan gitu. Betul. Iya. Karena Haaland udah 2 gol nih, 2 gol aja udah ya bisa dibilang diomel-omelin kemarin. Iya. Apalagi Hojlund. Tapi Ten Hag tuh tipikal yang suka marah-marah gak sih? Tegas dong kalau gue lihat sih, dia emang orang sih memang suka marahnya kalau itu. Kalau ngeliat main kayak kemarin tuh pramusim siapa yang masih muda tuh? Forson ya? Omari Forson. Omari Forson itu juga dia ada ribut di lapangan itu, kena kartu kuning sama si lawannya.
Terus dia akhirnya ditarik keluar kan. Itu diajak ngomong sama Ten Hag kayaknya udah agak lumayan kena mental juga. Zaku udah gak dimainin soalnya. Oh gitu. Iya. Habis itu nggak main lagi dia. Menarik Ten Hag menarik. Tapi kansnya ke depan menurut lu formasi yang kemarin udah oke. Ya, Harus ubah-ubah lagi. ya, itu formasi Ten Hag itu formasi bawaan kan dari zaman dia masih di Ajax juga udah pakai itu kan. Ini 352 ya? 4-3-3. Oh 433. 4-3-3. 433. J selalu begitu ya, pokoknya formasinya. Tinggal ganti orangnya doang siapa. Orangnya aja. Nah, sekarang kalau menurut gua berkaca dari yang pertandingan semalam adalah bagaimana pemain-pemain ini mood dan passionnya keluar lagi. MU-nya memiliki MU-nya gitu. Iya ya, maksudnya gini Kak. Kalau kemarin kan mereka kalau menurut gua karena masih di awal musim wajar sih kalau masih belum panas istilahnya. Sekarang Wajar. udah mulai. Paling 2 pertandingan kedua ketiga baru kelihatan lah. Soalnya abis itu kan ada UCL kan setahu gua kan. Bentar Iya. lagi drawing UCL. Iya. Dan nanti udah padet nih kan. Iya. Udah padet. Apalagi ya gue lihat pasti jadwal Liga Inggris sampai Desember padet banget sih. Padat. Mulai aja duluan dibanding ya kemarin udah La Liga udah mulai. League One udah mulai, yang belum mulai itu Liga Italia. Liga Italia. Bundesliga udah mulai Belum. Oh, belum. Bundesliga Kemarin belum. masih DP Pokal Super ya, Super itu yang Munchen kalah, Harry Kane. Ini yang menarik bahwa ya semoga tiap minggu bakal ada bahasan yang menarik lah. Ya, Karena pasti lawan ada. depan minggu depan ada Tottenham. Waduh, Ada. berat. Tapi lo yakin bisa nggak? Menang, yakin gua. Menang. kalah kayaknya nih. Menang. Kalah kayaknya. Lawan Arsenal? Menang lah, menang. Lawan Arsenal menang. Arsenalnya. Menang kalau di Old Trafford. Menang di mana? Menang di mana? Di Emirates. Oh, Emirates. Oh. Ya, seri lah. Ya. Ya seri lah. Berat kayaknya aduh. Harapan lo untuk bursa transfer, masih ada pemain yang harus Ada. didatengin lagi? Ada. Gue ngelihat kayak Sofyan Amrabat itu diperlu. Tapi kan gue lihat beritanya hilang tenggelam nih. Iya, pokoknya. karena kan si Van de Beek belum jelas. Iya. Kan Fred emang udah cabut. Fred udah resmi ke Fenerbahce. Bener bahasa. Dia tinggal nunggu si Van de Beek ini. Kalau Van de Beek jadi ke Sociedad, ya Amrabat bisa masuk. Amrabat berarti ada tadi back siapa tadi? Pavard bisa ada kemungkinan, terus ada si Amrabat. Berarti ada 2 kemungkinan doang. Ya. Striker nggak ada yang datang. Nggak ada. Udah Højlundnya cukup lah satu. Udah Højlund cukup. Højlund tuh cedera lama apa enggak? Enggak sih. Enggak. Dia kalau Ten Hag bilangnya cedera ringan dan dia belum ada di kondisi yang sama dengan pemain lainnya. Karena dia kan pramusim cuma main sama Atalanta baru sekali, habis itu nggak pernah main lagi selama pramusim. Jadi Lagi kena mental kayaknya. Kayaknya encok kan ya. Dia emang ada masalah punggung sih kalau si Højlund tuh. iya. Jadi Ya kita nantikan lah bahwa semoga Højlund bisa tampil, ada konten juga buat kita. Gimana menurut 2 orang ini penampilan Højlund? Karena kan fans MU pasti kan ya nonton kayak gitu. Semalam berarti menurut lu Onana lah ya? Siapa? Man of the match. Nah, sih. Kalau nggak Wan Bisaka juga bisa. karena kalau Wan Bisaka itu akhirnya sekarang dia bisa crossing. Karena yang kejadian dari kemarin dia main itu kan Wan Bisaka tuh cuman bagus di defense aja gitu. Iya, betul. Crossingnya nggak ada gitu. Makanya kenapa Ten Hag sering mainin Dalot waktu itu dibanding si Wan. Oh, posisinya kiri ya? Kanan. Oh, kanan. Oh, Dalot kanan ya, lupa gua. Soalnya Dalot pernah ke Milan. Iya, pernah. Di kanan deh. Di kanan, bek kanan. Oh, gue tahu kiri deh. Dia bisa kanan kiri. Oh, dia di MU diseringan di kanan. Di kanan tapi. Oh, emang. di kanan. Posisi Tuh, aslinya kanan. soalnya setahu gue kan CR kan kiri. Ada Dalot juga di belakang. Yang gue tahu ya, Berarti dia sering dipakai di MU di kanan ya. Iya. Dalot sama Wan Bisaka. Iya. Oh, menarik juga dua-duanya. Belum tahu tuh crossingnya tuh. Kalau si Dalot agak bagus, dia juga buat serangan bagus kalau Dalot. Tapi karena- kalau mana Dalot defense-nya. Defense-nya. Iya. kurang. Ketika nyerangnya ini turunnya defense-nya Makanya kayak kurang lah ya. kalau ngelawan tim seperti Liverpool yang punya sayap-sayap yang kenceng, Arsenal City juga itu mainnya kalah kok total. Bisa Terbantai itu. Si lawannya kayak Arsenal Terbantai itu. mainnya lawannya pakai Dalot. Kok kayak pemain MU kurang semua ya? Ada kurangnya semua. Ya emang manusia nggak ada yang sempurna manusia. Ada Nggak ada yang kurang. sempurna. Kurangnya semua kayaknya. Iya.
Sama lah si Arsenal juga adalah kurangnya lah. Oke, kita sebelum dua pertanyaan terakhir lah menurut gua nih ya. Gua pertama, menurut lo nih sebagai fans MU, Anta dan Erik, squad MU sekarang kedalamannya menurut lo udah pas apa belum buat mengarungi musim? Ada Premier League, ada UCL, ada FA dan Carling dan lain-lain lah. Kalau menurut gue ya, menurut gue sih cukup sih. Asal tidak cedera. Itu aja. Aduh, Asal tidak belum sih. cedera. Asal tidak cedera. Artinya belum tuh bos. Sama dengan belum tuh. Kalau Kalau cedera belum. kalau cedera belum, kalau cedera belum. Kalau menurut gue belum. Itu yang tadi gue bilang perlu ada penambahan kayak Sofyan Amrabat juga sama Benjamin Pavard karena Tapi kan ini kan dalam artian bahwa harus ada dua pilar yang kosong nih kan. Iya. Kan pokoknya kan Donny van de Beek udah dibilang ya dia mau cabut silakan. Harry Maguire juga sama. Dia mah terang-terangan Harry Maguire kalau mau cabut udah dari akhir musim udah dibilang kalau mau cabut aja gitu kan. Nah, kalau mereka ini kondisinya dua ini kalau menurut gue sebagai pelapis masih belum ya. Walaupun namanya Harry Maguire Akamsi bandrol 85 juta Mahal tuh. dibanding dengan Pavard, gue mendingan Pavard. Lebih versatile dia. Aduh. Terus Harry Maguire. Van de Beek juga enggak lah kalau dibanding Sofyan Amrabat. Jadi kalau lu bertanya kedalamannya kalau secara kuantitas sudah cukup, tapi secara kualitas masih belum. Itulah kenapa diperlukan dua tambahan itu. Oke. Berarti dari sisi back lo udah kuat lah ya menghadapi Arsenal punya pemain, Liverpool punya pemain, City punya pemain gitu. Yang gue lihat kan mereka kan pada kuat-kuat juga. Kayak kemarin Newcastle gue lihat juga mereka kencang juga ya. Bisa apa karena lawannya juga gitu 5-1. Kayaknya sih itu mah. 5-1 kan ya? Iya. Jadi yang gue lihatnya ada 5 tim lah ini. Yang ibaratnya bisa nggak nih MU bersaing dengan Liverpool, City, Arsenal, Chelsea. Chelsea gue nggak ngeliat ini masuk hitungan ya maksudnya. Kayak Newcastle juga menurut gue nih hal menarik karena kan yang gue lihat adalah lini serang mereka ya. Karena kalau misalkan lo lawan Wolverhampton aja bisa dibilang 20 23 ini apalagi lo ketemu yang lain, tapi ini baru pertandingan pertama semuanya masih bisa. Benar, baru pertandingan pertama kayak Newcastle menang 5-1 baru pertandingan pertama belum tentu dia habis itu bisa menang. Iya benar ya. Emang lebih itu gede hal yang menarik lah di dalam Liga Inggris. Nanti lo Newcastle besok ketemu City, belum tentu Newcastle seperkasa kemarin menang 5-1. Prediksi lo ada yang berubah? Nggak ada. Tetap City yang bakal di atas. Masih bisa, masih ada kemungkinan lah gitu. Ya, Arsenal. Saingan beratnya. Enggak, kalau menurut gue masih City sih. Masih City. Cuman ya itu dia kalau kita United cukup nyodok dulu aja. Nyodok dulu, belum saatnya. Kalau memang tiba-tiba jadi juara ya alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak ya palingnya kita sudah set ekspektasinya tidak setinggi itu. Lo ada perubahan prediksi? Enggak. Masih tetap selama Haaland masih di City. Serem ya. Kalau penonton bayaran gimana penonton bayaran? Arsenal insya Allah peringkat 1. Peringkat 1. Targetnya peringkat 1. Dari bawah. Jangan dari atas dong. Emang penonton bayaran kita selalu optimis bahwa Arsenal bakal juara. Amin. Kayak harus dibikin program nih ya. Harus bikin program nih kayaknya. Tapi masalahnya sekali lagi berita Arsenal dibanding berita MU kalah bombastis. Waduh. MU nggak makan bos. Makanya nggak Arsenal nggak makan. Nggak ada. Adanya nggak MU nggak makan lo. Nggak Gunners nggak makan nggak enak kan. MU nggak makan. Hal yang menarik adalah bahwa ya inilah MU lawan Arsenal. Gue patut menantikan bahwa ke depannya nanti gimana, dan ini pertandingan pertama MU menang. Harapannya biasanya gue rasa nih karena MU menang penonton bayarannya cuma dikit. Iya. Jadi kalau minggu depan lawan Tottenham, iya. MU kalah penonton bayarannya gue rasa penuh di sini. Ngecengin semua tuh. Iya. Di sini nih. Wih, kalah. Itu. Jadi ya gue lihat semoga nanti kedepannya bakal pertandingan yang menarik. Menang. Susah. 3 pertandingan menang ya. 3 pertandingan dulu ya. Jadi biar dapat poin dulu ya. Gue 3 pertandingan yang gue lihat nih. Tottenham kalah. Nottingham Forest Kalah. Menang. Arsenal. Wah kalah.
Arsenal tadi seri lo ya. Seri, gue Seri karena di Emirates. Karena di Emirates. Kalau di Old Trafford masih bisa menang tipis lah. menang tipis, 0,5. Setengah kosong apa? Kan tipis. Tipis. Iya. Oke, mungkin itu aja di episode kali Ya. ini. Terima kasih buat Pak Erik dengan Anta. Sampai ketemu lagi di episode Nggak MU Nggak Makan berikutnya. Sampai ketemu lagi guys. Yeay.